Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kedatangan tamu, Ko Arvin ya, Masya Allah. Semarga sama Arvin Lim. Jauh-jauh dari Jaktim, Buaran. Ini kalau ke tempat Koko tadi sekitar 1 jam 50 menit. Berkendara sendirian. Pengen tanya-tanya tentang Islam, Masya Allah. Justru Koko yang penasaran dan pengen terima kasih. Oh, Alhamdulillah pengen ajak ngobrol-ngobrol. Ini mudah-mudahan juga ada manfaat yang bisa dipetik kalau nanti ada yang nonton. Ditanyakan ke beliau oleh tim juga berkenan. Jadi ya udah, selamat menikmati percakapan ini ya. Sila. Kok makasih banyak ya udah mau Sama-sama kok. ngobrol bareng di sini. Mudah-mudahan hajatnya ke sini pengen menanyakan sesuatu. Sayanya dibimbing untuk mudah-mudahan ada jawabannya. Karena sayanya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngasih hidayah, nggak bisa jawab apa-apa selain kalau nggak ditolong Allah aja. Sisanya saya pengen terima kasih lagi sekali lagi, mudah-mudahan banyak kebaikan yang dihasilkan dari pertemuan ini. Amin. Alhamdulillah. Amin. Jadi kan kelahiran 92, beda setahun sama sayanya. Sekarang Buddha ya? Sekarang Buddha. Keluarga juga? Keluarga mostly Buddha. Kok pengen tanya dulu nih, pengen kesini tuh kenapa? Sejujurnya pengen ketemu Ko Denis juga banyak ingin belajar agama ya. Jujur karena selama ini seperti sebelumnya yang saya ceritakan gitu, dari kecil saya sekolah di lingkungan Katolik sampai besar, sampai SMA dan kuliah di Stay Rawamangun. Mostly teman-temannya itu adalah Muslim. Saya juga kurang lebih terinfluence sama teman-teman sekitar. Jujur pribadi saya juga saya tidak menyalahkan siapapun, tapi mohon maaf juga sebelumnya. Saya agak merasa tidak mendapatkan pelajaran agama terkait agama Buddhis terutama. Jadi kayak nggak ada arahnya gitu. Nah sekarang saya ingin ketemu Koko juga untuk belajar gitu kan. Saya juga, kebetulan pasangan saya juga wanita Muslim. Saya juga ingin menjadi pembimbing dia gitu ke depannya. Dan saya ingin belajar juga ke depannya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Kurang lebih sih itu ya. Terus nyampe aja ke sini ya. Ya, pikiran. Pertama kontak Ko Denis di IG kan, Ko Denis langsung coba chat deh. Saya sampein kan, mau belajar agama, mau tujuannya juga mau mualaf gitu kan. Karena kita serius gitu ingin menjalaninya. Nah disambut juga ternyata, nggak lama langsung direspon. Yang kalau Instagram yang megang itu ada tim media. Oke. Jadi ngebantu filter, kadang ada yang masalahnya macem-macem. Ada yang minta dilunasin utangnya kalau jadi online dan lain-lain. Nah ini pengen belajar agama, Masya Allah. Untung nggak kena filter ya gue saya. Alhamdulillah. Oke. Jadi sejauh ini tapi sehat orang tua ya? Masih lengkap semua berarti? Masih lengkap. Alhamdulillah. Dan kalau yang keseharian itu setiap sepekan sekali apakah kayak masih ke wihara gitu? Jujur seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dari kecil mungkin bisa dihitung jari kok ke wihara pun. Itu juga mungkin diajak orang tua atau ada acara-acara tertentu mungkin bisa dihitung pakai Orang jari tua lah. masih tapi kayak rutin? Orang tua mungkin masih sembayang aja di rumah. Di rumah. Ada meja abu di rumah? Ada meja abunya, betul. Iya, ya kalau di rumah Popo baru masih ada meja abu. Kita orang Hokian juga sama-sama. Terus sehnya juga sama. Terus emang yang Koko tahu sih emang kalau orang Buddha itu, ya Buddhis itu cinta kasih universal. Bahkan untuk jadi Buddhis yang baik itu setahu Koko ya, nggak harus setiap pekan rajin ke wihara. Kamu hidup baik aja udah. Maka ya sudah jadi Buddhis yang baik. Ya. Ada yang mau mulai ditanyakan lagi dulu atau apa silakan. Ya, awalnya sih saya juga coba kontak Ko Denis kan juga ingin belajar mengenai agama Islam gitu. Saya juga inginnya dapat guru yang terbaik gitu. Nggak mau kayak mungkin yang di sekitar rumah mungkin ada gitu kan, masjid-masjid di sekitar rumah. Tapi pengalaman pribadi saya juga kurang baik gitu di lingkungan rumah gitu kan. Dari pas kecil suka main di lapangan masjid di belakang rumah. Tapi orang-orang di situ mohon maaf sebelumnya tanda kutip masih agak rasis gitu. Jadi saya ada keraguan, gitu juga. kayak ada keraguan kayak mau belajar kemana ya atau ke yang dekat rumah. Tapi ya mohon maaf sebelumnya ada rasa dulu mereka
kok begini ya, kayaknya harusnya Iya, ajaran yang benar nggak begitu gitu, betul. toleransi. Ya, berarti ya saya bisa menilai bukan ajaran agamanya, itu mah orangnya. Orangnya Ya betul. kita juga pernah ngalamin ya, lagi pertama awal-awal belajar Islam di masjid diterakin, "Woi Cina, ngapain?" Ya gimana, emang nggak bisa milih lahir mau Iya di keluarga betul, yang mana. betul. Jadi ya sudah, alhamdulillah. Terus terus akhirnya nyampe ke sini. Akhirnya ya entah gimana mungkin juga dapat hidayah. Jujur saya Alhamdulillah. juga ada mimpi 2 kali gitu. Mimpi Mimpi apa pertama tuh? Udah gimana lama ya? mimpinya? Beberapa bulan yang lalu mungkin Oke. 2-3 bulan yang lalu mimpi mau mau mualaf, mau belajar Oh Islam. gitu. Mimpinya benar-benar sama di 2 kali itu Enggak, yang atau? kedua saya lucunya ini mohon maaf ya kok. Eh, Yang kedua saya mimpinya ketemu Ustadz Felix. oh Ustadz gitu. Felix Yao. Ya, kita undang aja lah beliau ini. Sibuk beliau tapi ya. Rumah Ustadz Felix dekat tau dari sini. Dekat juga di sini Paling ya. 15 menit. Oke, iya. Mimpinya yang kedua tuh lucu gitu. Ketemu Ustadz Felix, saya tepuk bahunya. Ustadz, aduh kemana aja sih? Saya mau belajar juga. Nggak direspon-respon gitu mimpinya kayak gitu. Udah kebangun aja dari mimpi, dari Oke, tidur. oke, oke. Oke, ya sudah. Gitu. Apa berarti yang pengen ditanyakan atau yang digusarkan atau terserah saya mau ngomong apa? Iya sih. Sebenarnya yang saya pengen tanyakan sih itu pertama, apa sih yang sebenarnya yang harus saya pelajari gitu? Karena kan memang nol besar ya ibaratnya ya untuk belajar agama lagi. Ini saya mau mulai lagi dari awal supaya benar nggak melenceng. Apa gitu? Ibaratnya kayak apakah ada starter pack-nya yang harus saya pelajari dulu atau alat-alatnya atau buku apa yang perlu saya baca dulu gitu, Pak? Ya, pertama baik istilah. Akhirnya kan orang ketika beragama itu bagusnya dengan rasional ya. Dengan akalnya masuk dulu. Kau meyakini kalau ketemunya Ustadz Felix, beliau akan akal banget. Beliau akan sebagaimana beliau menggunakan akalnya untuk berpikir siapa itu yang nyiptain kita, untuk apa kita diciptakan, setelah mati akan kemana. Lalu kalau standar yang kedua memang ada nuraninya, dimana kita ngelihat memang seharusnya kalau belajar agamanya benar, terutama belajar agama Islam, tentu akan jadi makin baik, makin jadi manfaat bagi banyak orang. Memang kalau misalkan dari awal banget, Koko juga dulu nyari ya, karena sekolahnya sekolah Katolik sama TK sampai SMA. Dan Koko cukup lama besar dengan Popoh yang beliau Buddha. Dipanggilnya bisa jadi kalau di orang kan ada yang manggil Amah, ada yang Popoh juga ya. Terus jadi makan babi juga dan yang lain-lain. Jadi sempat diselidiki atau dicari tahu juga bagaimana konsep ketuhanan menurut ya memang kalau belajarnya paling di Katolik Kristen sama Islam sama paling Buddha. Dan Buddha yang kau tahu tuh kayak begitu, cinta kasih universal. Tapi akhirnya gara-gara tinggal di Thailand, kau jadi dapat kesimpulan kalau sekedar baik aja, kita mungkin bisa sepakat semua agama itu ngajarin kebaikan itu betul. Tapi masalahnya baiknya menurut standar apa dulu atau standar siapa dulu. Karena mohon maaf orang yang akhirnya pada usaha judi di Thailand itu juga mereka merasa diri mereka baik. Karena pelanggannya nggak saya paksa. Ya kan, nggak pernah nodongin orang lu harus judi nggak enggak. Begitu menang juga harus dibayar. Jadi gue zolimnya di mana? Di mana? Bahkan termasuk orang-orang yang mohon maaf laki-laki jadi perempuan di sana, ya. Saya zolimnya di mana? Saya bayar dokternya, dokternya senang dengan bayaran saya. Saya kalau sakit pun saya rela. Kalaupun akhirnya setelah jadi setengah perempuan saya jual diri juga, pelanggannya nggak pernah ada yang saya paksa. Kita suka sama suka, mereka pengen ngasih duit. Tanpa saya buka tarif pun mereka ada yang mau ngasih duit. Jadi saya zolimnya di mana? Jahatnya di mana? Dan jangan heran kalau mereka juga tetap rajin ngasih ke orang tuanya, sopan ke orang-orang, bahkan ke tempat ibadahnya masing-masing. Oh, jadi ternyata kalau nemuin suatu insight ya, bahwa kalau misalkan baik, tapi menurut kita, ya jadi terserah mereka gitu. Yang penting aku tetap begini ke orang tuaku, tetap begini ke tempat ibadahku, nanti mau kayak gimana pun, ya sudah. Bagiku aku sudah jadi orang baik. Nah, tapi kalau dalam Islam ternyata bedanya adalah baiknya menurut yang maha baik, menurut aturan Allah. Kita punya aturan apa yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang ternyata kalau kita terapin itu jatuhnya bukan untuk supaya ngebikin kita ribet. Tapi kalau sudah sampai dilarang pasti karena itu buruk buat kita. Kalau udah sampai disuruh pasti itu karena yang terbaik buat kita. Ibarat kita bikin aplikasi atau bikin mesin cuci atau bikin mesin. Kan kita tahu ini cara terbaik ngegunain mesin ini tuh gimana. Karena kalau orang nggak ngerti nanti dia ada yang beli kulkas buat dijadiin lemari. Ya kan? Karena bisa sih bisa, cuman kan nggak sesuai fungsinya kan. Nah kita ada yang bikin nih, kita yakin nggak tiba-tiba
jreng simsalabim ada, pasti ada yang bikin. Maka ternyata ada yang disebut bahwa ini adalah wahyu atau yang diucapkan oleh pencipta kitanya. Yang sejauh ini Al-Quran sudah ada selama nyaris 15 abad, nggak pernah berganti, nggak pernah berubah, dihafal banyak orang, sanggup merubah miliaran orang. Jadi agak penasaran juga dulu ke sana. Dan juga ketika bicara tadi tentang baiknya menurut siapa, ada tambahan lagi. Dulu ceritanya kan semua orang pasti pengen bahagia ya. Salah jalannya Koko, ngerasa bahagianya dari duit, makanya ke Thailand, buka kasino. Cuman ternyata orang pengen kaya itu ternyata salah satu alasannya karena belum pernah kaya aja. Karena begitu udah kaya ternyata ada juga yang bahkan lebih kaya tapi lebih tidak bahagia, itu juga pasti ada lah. Kita pasti kenal orang yang selama kita hidup ini yang dia lebih nggak punya apa-apa dari kita tapi lebih ceria, atau juga yang lebih punya segalanya tapi ngambek melulu dan lain-lain. Nah, ternyata ada celetukan kayak begini. Siapa dong orang yang bahagianya tanpa alasan, tanpa batas? Ada yang nyeletuk, itu mah cuman orang yang udah dekat dengan Tuhannya kali. Saya mikir, kalau di Katolik Kristen iya ada para nabi juga. Iya juga ya, mereka dijahatin umatnya iya, dijahatin kaumnya iya, pahala banyak, dosa nggak ada, tapi tetap jadi orang baik. Dan ternyata di dalam Islam juga ada kisah-kisah seperti itu. Saya penasaran, iya juga ya, ngapain ya? Kita sendiri kan kadang kalau pengen baik, kalau misalkan kita ngomong kayak contoh karma ya, kenapa kamu baik? Biar dia baik. Kenapa kamu nggak jahat? Ya takut dijahatin sama orang. Terus kalau orang berhenti baik, kita juga berhenti baik gitu. Kalau mereka-mereka tadi, orang yang katanya sudah dekat dengan Tuhannya, segitu baiknya, padahal hidupnya berat banget, padahal dijahatin orang banget, ngapain tetap baik gitu? Apa yang mereka bela sih? Apa yang mereka kejar? Oh, ternyata setelah akhirnya kenal Islam, ya itu dia. Mereka berbuat baiknya satu, karena Allah suka. Karena ini, kalau berbuat baik, dia tahu kalau berbuat baik itu dia lagi berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi benar-benar nggak ada embel-embelnya gitu. Baiknya bukan supaya nanti dia balas budi, tapi sederhana. Allah suka. Jadi dia berbuat baik orang jahat, ya udah dia yang rugi kan, dia yang jahat, masa aku yang dihukum. Dia malah balas air susu dengan air tuba, ya kan aku berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Enak, lempeng. Kalau dia tetap nyebelin, ya alhamdulillah lah, meninggal, mati nggak ditanya kelakuan dia, tapi ditanya kelakuan masing-masing. Jadi kayak, loh ini orang berarti bisa stresnya gara-gara apa, kecewanya gara-gara apa, berhenti baiknya gara-gara apa. Karena ya sudah ultimate, udah ke berbuat baiknya, setidaknya dia telah berbuat kepada sesuatu, yaitu Allah, yang tidak akan mengecewakannya, tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi akhirnya setidaknya bikin kita jadi nggak mudah kecewa gitu. Kita kan kadang gampang kecewa ya ketika udah nolong orang, orangnya nggak balas budi, atau malah dijulitin, atau malah diomongin. Tapi kalau ketika akhirnya dari awal kita udah lurusin niatnya tadi untuk Allah, dan karena begitulah makna Islam, berserah, melepaskan diri, merelakan diri, dari kata aslama yuslimu, ya udah ketika udah rela semuanya ridho, ya enak memang. Jadi ternyata bahagia itu bukan dengan punya segala-galanya. Kalau bicara punya segala-galanya, kita nggak akan lebih kaya dari koruptor. Tapi mereka juga malah nyolong aja terus. Tapi ketika justru bahagia adalah berserah, ngelepas, di hati itu udah nggak ada apa-apa lagi kecuali sang pemilik segalanya. Oh, pantesan mereka hidupnya enak. Udah mau diapain aja nggak. Yang dikejar bukan itu semua soalnya. Karena kalau yang dikejar itu semua, ya karena kita kadang ngejar juga karena belum pernah punya aja. Pengen punya mobil mewah, pasti karena belum pernah punya. Iya. Kalau udah punya, paling pengen punya yang lain. Nanti akan ada harinya di mana, ya masa kita punya 100 mobil kita taikin setiap hari, kan nggak mungkin juga. Dipajang doang juga, maintenance dan segala macam, pajaknya segala macam. Kalau bayar pajak sih itu juga. Ya, jadi capek sendiri. Kepikirannya sih dari situ. Sehingga akhirnya kalau pengen mulainya belajar dari mana sih, ya perlu diketahui dulu bahwa sholat, zakat, rukun Islam kan 5 ya. Satu, syahadat dulu nih. Syahadat itu yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan juga Rasulullah adalah utusannya. Baru kan sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kadang biasanya ya, mohon maaf teman-teman yang muslim keturunan itu, dia ngerasa ya sudah hidup tuh harus sholat, karena kalau nggak sholat nanti aku dimarahin mama atau kayak gimana. Padahal dengan akhirnya kita bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah konsekuensinya. Ketika kita meyakini, oh Tuhan saya itu Allah. Oh, berarti kalau udah meyakini Tuhannya itu Allah, saya disuruhnya sholat. Karena ini pasti kebaikan nih buat saya. Ya udah, jadi akhirnya jadi mau sholat. Jadi akhirnya ngelakuin sholat itu juga nggak karena kena masalah dulu. Murni hanya karena konsekuensi dari dia sudah tahu nih
kenapa jalan yang sudah saya pilih ini, keimanan yang sudah didapat ini, konsekuensinya adalah ngelakuin semua kebaikan yang tadi. Jadi minimal tahu itu dulu, kenapa aku harus sholat, zakat, puasa, haji. Nanti yang lain ngikutin. Mau mulai belajar bahasa Arab dulu, ada buku Iqra-nya, ini huruf alif, ini huruf ba, ta, sa. Mau dibagi, misalkan yang belajar itunya sepekan sekali, sisanya belajar apa, belajar gerakan sholat, sama bacaan-bacaannya apa, sambil diapalin. Belum bisa bahasa Arab, ya udah bahasa Latinnya dulu. Udah gitu nanti hari apa belajar ngapalin surat Al-Fatihahnya dulu. Ya. Jadi ilmu itu penting, tapi juga ketahuilah bahwa ilmu itu dampak paling baiknya itu harus ngerubah diri. Jadi jangan sampai ada orang yang berilmu tapi ya sombong ngeremehin orang. Mendingan ilmu yang baru ada segitu-segitunya, tapi bikin kita jadi yang ya akhlaknya lebih baik. Kalau tadi cita-citanya mudah-mudahan bisa jadi suami yang lebih baik, bisa jadi ayah yang bertanggung jawab. Padahal kalau ditanya ya Quran belum hafal karena masih belajar. Kitab-kitab ini belum pernah ada dibacain sama sekali karena ya memang belum belajar. Daripada ya itu dia tadi. Dia udah belajar semuanya, tapi akhirnya malah jadi ya itu dia ngerendahin orang ya. Jadi ya sebetulnya fleksibel ya, mau mulainya dari mana. Tapi yang memang paling fundamental kan nanti pasti harus jadi sholat. Jadi mungkin belajar gerakan sholat tuh apa aja, yang dibaca tuh apa aja. Dan itu kan bisa untuk ya googling aja, pakai bahasa Latinnya dulu. Nanti kan sambil Latinnya itu walaupun bacaannya mungkin tidak sebagus yang imam-imam besar, seenggaknya paham maknanya. Karena kalau mau jujur juga banyak sekali orang Islam dia hafal bacaannya, ditanya artinya nggak tahu. Jadi dirasapi maknanya. Ya pelan-pelan mulai dari sholatnya dulu, nanti pelan-pelan supaya bisa tahu Quran. Kalau sambil pengen sering baca terjemahannya dulu, itu juga udah alhamdulillah. Tapi kalau misalkan pengen supaya tambah sempurna kan, karena kan baca Quran baru tambah sempurnanya itu dihitung pahalanya per huruf itu memang kalau pakai bahasa Arab. Oh. Jadi setiap kali nanti kayak Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, satu hurufnya diganti dengan 10 kebaikan, berarti ya baca Bismillahirrahmanirrahim aja itu sudah 190 kebaikan per hari. Menghapuskan 190 dosa lainnya, insya Allah. Yang insya Allah kayaknya kita nggak mungkin bikin dosa 190 kali juga deh sehari. Walaupun ya dosa ada skala besar, ada skala kecilnya. Ya mulai dari situ pelan-pelan. Kalau juga ngejarnya, ya terseok-seok. Biasanya dulu diajarin Mandarin hurufnya begitu, tahu-tahu alif batasa. Gitu kurang lebih. Berarti dari cerita Koko barusan juga ekspektasi ya, kita sebagai manusia tuh terlalu banyak berekspektasi sehingga seringkali kayak dapat kekecewaan, itu sih yang Iya. kena sih itu. Kadang kan bahagia tergantung sudut pandang kok. Betul. Kayak misalkan ada orang dia nge-gym, kan diledekin sama kuli. Ih, bapak mah bodoh. Bapak yang bayar, masa bapak yang gotong-gotong besi? Gitu katanya. Mendingan saya gotong-gotong kardus tapi saya yang dibayar. Betul. Ya juga. Tapi rela kan yang nge-gymnya. Betul. Emang saya pengennya badan saya bagus, saya bayar juga saya rela meskipun saya gotong-gotong. Jadi tergantung sudut pandangnya nih. Jadi ketika ya itu dia, kalau ada yang berkata, kok saya dia sholat sih sholat ya, tapi ketinggalan sholat gak nangis. Tapi waktu kalah arisan kok nangis, ya udah berarti di hatinya duit. Gitu. Ya kita tinggal ngecek hatinya apa. Di saat orang lain, kenapa kamu sedih? Iya nih ada yang komen buruk di postingan aku. Sedangkan bagi orang yang nggak peduliin itu, mau orang ngomong apa kek sampai berbusa, karena bahagianya adalah misalkan di ibunya, jadi selagi ibunya bahagia, orang lain mau membenci dia nggak peduli. Tapi kalau misalkan yang dipedulikan adalah popularitas, dia bikin konten yang komen 100, yang 99 muji, satu menghina, bisa ngambek mikirin yang satu. Betul. Jadi yang dikejar apa dulu? Ya. Jadi ya itulah berserah, melepas. Karena ternyata begitu hidup tuh. Justru bahagia itu bukan dengan punya segala-galanya, tapi ngelepas segala-galanya. Tapi kadang dengan ngelepas segala-galanya, kualitas hidup kita jadi lebih baik. Diri kita juga jadi orang yang lebih berkualitas, lebih jujur, punya value. Nah, ketika kita udah jadi orang kayak gitu kan orang nyari kok. Betul. Orang nyari, ih, sama dia aja tuh, dia nggak akan ngambil sepeser pun yang bukan haknya. Jujur banget orangnya. Orang ngejar kan? Iya. Daripada kita diketahui pinter banget, tapi setiap kali ada celah kita licik, kita likiat, kita jahatin orang. Lama-lama orang juga, ih males urusan sama dia. Mau sekolahnya tinggi kek, mau bicaranya bagus kek, mau fisiknya indah kek. Ya efek nggak langsungnya mah kayak begitu. Banyak banyak cerita yang udah Kodeni sampai nih, saya juga jadi tersentuh juga sih. Mungkin berarti untuk tahap awal ini dari
Ko Denny sendiri insight untuk saya tuh seperti apa ya? Apakah saya harus seperti tadi kan 5 rukun Islam tadi, yang pertama harus syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa. Kebetulan saya juga udah coba lakuin kan. Oh, di Ramadan kemarin. Ramadan kemarin saya puasa. Dapat berapa hari? Bolongnya mungkin 3 atau 4 hari ya. Selebihnya sih benar-benar dari subuh sampai ke maghrib. iya. Mungkin bolongnya 4 hari itu juga karena ada sakit atau lewat sahur gitu. Jadi oh ya udah. Ditanya teman-teman Kak, "Oh, puasa?" Ditawarin makan kok nggak ikut? Orang kantor nanya, "Puasa?" "Iya, puasa." Oh ya udah, mereka juga hargain sih. Nggak ada sangat-sangat banyak toleransinya toleransinya tuh sebetulnya. sangat ini sih. Kadang orang yang mulutnya jahat itu cuma di medsos karena mereka nggak berada di dunia nyata. Ketika kita ketemu orang-orang dunia nyata, banyak yang toleran. Betul. Bahkan di rumah pun ibu saya juga nanti sahur apa disiapin makanan. Nih buat sahur kan nanti. Maksudnya tahu kan belum maksudnya? Belum. Saya pun belum menyampaikan ke orang tua belum. Betul. Terus tapi ditanya nggak? Berarti kau ngapain puasa? Enggak. Musim belum gitu. Mungkin enggak juga sih. Saya mungkin ini ya. Orang rumah tuh terutama mama gitu enggak terlalu kepo ya, dalam artian nggak banyak nanya, saya ngelakuin ini, oh ya udah pasti juga udah atas pemikiran yang terbaik buat diri sendiri ya silahkan. Berapa bersaudara sih kok? Berdua, ada abang di Kalimantan sekarang. Koko ya? Koko. Ya, kebiasaan manggilnya abang karena dari dulu lingkungan di Jakarta Timur. Sekarang tinggal berarti bertiga sama ayah ibu? Bertiga, betul. Di Jakarta Timur bertiga. Kalau diizinin ngasih insight mah, tadi kan bicara mulai belajar apa ya? Alangkah jauh lebih baik memang ketika belajar itu ya istilahnya sudah login sekalian, sudah di dalam sekalian. Karena ya kalau mau jujur kau suka ini biasa untuk motivasi diri sih biasanya. Setiap kali kita pengen ngelakuin satu amalan gitu, aku pengen rutin istiqomah sedekah atau rutin ngelakuin puasa sunnah apalah, Senin Kamis misalkan atau apa. Kan sebetulnya balapan kok antara kita mulai duluan amalannya atau mautnya yang jemput duluan. Karena sebetulnya ya itu cepat atau lambat. Nah, takutnya ini mah kekhawatiran sendiri. Ya nggak ada umur duluan, belajarnya udah tapi berikrarnya belum. Sedangkan kalau bicara belajar, nggak ada bedanya belajar dari dalam sama belajar dari luar. Salah-salah belajar. Bukan berarti kalau ketika belajar, iya memang jadi berarti kan nanti wajib sholat, wajib apa. Tapi kan beda orang yang memang wajib mah wajib. Tapi kan alhamdulillah kita punya juri, Allah itu maha adil. Perjuangan kita untuk mulai mengenal dari nol, sampai akhirnya sholat kita belum sebagus orang lain, itu juga nggak akan disia-siain. Akan beda di hadapan Allah dengan orang yang udah benar-benar tahu hukumnya, semuanya. Tapi tetap dia masih lalai. Nanggung nih Netflix 2 episode lagi. Padahal jelas-jelas dia tahu ininya. Sedangkan yang kita kadang ya Masya Allah tadi Koko sampai awal pun istilah. Sebetulnya ketika akhirnya tim nanyain mau nggak datang ke Bogor, jujur sekaligus ngetes itu. Karena kalau emang benar-benar pengen belajar, sejauh apapun akan didatangin. Karena ada yang istilahnya kajiannya deket rumahnya, sebelah rumahnya banget pun dia masih nggak mau datang. Kita yang istilahnya yuk, kita misalnya ada targetin orang yang pengen ajakin dia untuk supaya kenal Islam yuk. Ya udah kajiannya dibikin yang benar-benar dekat dengan tempat kerjanya atau bahkan di tempat kerjanya atau bahkan masjid dekat rumahnya. Ya kalau emang belum mau ya nggak datang, nggak niat. Jadi dan kalau dari sudut pandang saya juga, saya kalau tidak mengingatkan terus ternyata naudzubillah sayanya yang mati duluan atau pokoknya misalkan wafat duluan sebelum istilahnya mengingatkan, nanti ya memang sayanya yang dituntut sama Allah. Walaupun balik lagi keputusannya di Ko Arfinnya sendiri. Karena kalau dulu Yusuf Hamka, Anda tahu nggak? Pengusaha jalan tol. Dia kan dulu mualafnya dengan ada ulama besar Indonesia, namanya Buya Hamka. Kalau pernah dengar ceritanya kan sama. Ketika dia ngobrol nanya, tapi akhirnya dijawab, udah sekarang aja. Karena kalau misalkan ternyata kamu atau saya meninggal duluan sebelum akhirnya saya tidak mengingatkan ini, ya akhirnya saya yang dituntut nanti sama Allah. Kenapa tidak diajak, kenapa tidak diingatkan? Masalah diterima atau enggak kan ya kata Allah juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Apalagi kalau misalkan ternyata kalau Arvin sendiri udah tahu cepat atau lambat, entah karena calonnya juga tadi muslimah ya, entah karena akhirnya sudah benar-benar yakin atau sekarang ya udah yakin cuma nanti aja ikrarnya, dan saya yakin itu pasti godaan dari syaitan aja, udah antar aja.
Jadi kalau misalnya ujung-ujungnya gitu ya, ujung-ujungnya memang mau, dan kayaknya nggak mungkin nggak mau kalau nggak mau jauh-jauh ke sini kan. Ya, menurut saya enakan belajar dari dalam. Ya, Oke. masalah. Tapi kok saya masih terbatas, sholatnya belum bisa kak. Ya sudah, Allah ngerti itu semua. Allah ngerti. Kalau daripada ya itu dia ya nggak tahu ya umur. Seperti itu. Berarti login gitu. Ya terserah kokohnya. Iya. Terserah. Kalau saya sih dari Kodenis juga, saya juga berusaha milih guru yang terbaik untuk saya gitu. Saya diarahkan entah bagaimana ketemunya Kodenis. Saya juga berharap bisa dapat ajaran yang baik, yang lurus dari Kodenis, dan saya juga bersedia mualafkan oleh Kodenis. Insya Allah. Nanti kau juga insya Allah kalau misalnya emang pengen kosongnya Sabtu Ahad ya. Ya kalau pengen ikut koko lagi Sabtu Ahad ada ikut kajian kemana, ikut aja. Silakan join gabung, bisa sambil ikut, sambil dengerin. Atau juga misalkan pengen belajar kok lebih rutin. Ayo deh nanti koko kosongin misalkan seminggu sekali kita ketemu. Ada waktu yang jadwal yang memang kau kosongin untuk gimana caranya supaya ya terakomodir lah. Nggak nanti bingung googling sendiri ini nggak ngerti apa. Karena kalau sampai kayak gitu, kokonya yang zolim. Nggak ada pegangannya juga bingung kok nanti. Iya. Nanti kalau kasih nomor kau pribadi untuk supaya kalau misalnya ada yang apa aja mau ditanyain silakan kapan aja. Siap. Cuman ya nanti begitu kau pegang pasti kau balas handphonenya. Ya, Oke. nggak apa-apa. Sekarang aja. Sekarang aja. Serius. Yakin? Nggak ada paksaan. Nggak ada. Nanti jadi harus sholat loh, nggak apa-apa. Akan saya pelajari. Sekalinya belajar harus sekaligus. Total. Istilah. Dulu ada nasihat dari Umar bin Khattab, orang yang masa lalunya seburuk apapun, bahkan dia hebat sekali di dalam keburukannya itu, ketika dia masuk Islam, maka dia pun akan jadi sehebat itu di dalam keislamannya. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, kepalang selon, pengen bunuh Nabi. Tapi ketika akhirnya kena cahaya Islam, dia memang ya melejit melebihi sahabat-sahabat lain yang akhirnya juga masuk Islam juga, tapi begitulah memang hukum dari Allahnya. Asal tadi dia benar-benar mau belajar. Orang bilang kalau ini sekarang kau punya karir yang stabil, ilmu ada, kegigihan ada, keuletan ada, skill set juga ada. Terus akhirnya ditambahkan Islam sambil mau belajar. Kau nggak heran sih kalau suatu saat ada ya kebesaran baik di dunia atau di akhirat yang akan menjadi kelebihannya. Amin. Ya itu mah tapi bonus aja dari Allah. Yang lebih mahal lagi kan adalah Allahnya ridho, hati diturunkan tenang, damai. Gitu. Udah siap berarti? Siap. Izin ya, habis salaman ya. Udah hafal belum? Sambil dibimbing ya. Tolong dibimbing. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha illallah la ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Alhamdulillah. Saya izin mendoakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kami hamba-Mu, Kau yang menggenggam hati kami. Kali ini Kau yang membolak-balikan hati hamba-Mu, saudara kami, Koko Arvin, menjadi kembali ke fitrahnya, ke Islam. Kau yang genggam hatinya ya Allah. Berikan dia ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dalam ilmunya, usianya, rezekinya, kelak rumah tangganya, keluarganya, semuanya ya Allah. Berikan dia pasangan yang terbaik, berikan dia takdir terbaik, berikan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, jauhkan dari orang-orang yang berniat jolim, jahat, dan mudahkan segala urusannya ya Allah. Dan ya Allah, terima kasih atas segala nikmat ini. Izinkan kami tidak hanya kumpul di dunia ini sebagai bersaudara sesama muslim, tapi juga kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sunnahnya setelah akhirnya Islam dikasih hadiah nanti ya, hadiahnya di sana. Nah, saya ada buku-buku buat bacaan-bacaan dan juga pengen suka pakai gamis atau sarung gitu. Sebetulnya nggak wajib ya. Syarat sholat tuh yang penting menutup aurat aja. Oke. Lagian kayaknya ukuran koko nggak mau di lebih kecil. Minta alamatnya nanti Masya Siap. Allah. buat sholat. Alhamdulillah. Nanti tips salam sama orang tua ya, mau ketemu juga. Dan memang asalnya kalau ada kekhawatiran belum pengen dikasih tahu dulu, karena kalau misalkan dikasih tahu, misalkan ya ada yang sampai marah besar, itu nggak apa-apa kalau pengen disembunyiin dulu sampai mereka siap. Sambil kita nunjukin kok akhlaknya tambah baik ya, bukan akunya yang baik mah, ini Islamnya, misalkan seperti itu. Ya karena balik lagi itu nanti kalau misalkan, oh gimana kalau nanti aku dimarahin segala macam, ya itu silakan bisa dipertimbangkan dulu untuk nanti aja dikasih tahunya, nunggu momen yang tepat ya. Karena kan toh kalau di rumah juga kamar ada kamar sendiri, sholat kan ya nyaman. Tapi yang penting ya alhamdulillah kalau teman-teman nanti ada yang ngelihat ini siapa yang akhirnya paling bersih dari dosa, ya orang yang sedang baru jadi Islam, dia seperti terlahir kembali, nggak ada dosa lagi sedikit pun. Justru kebalik, kok yang minta didoain ya, kok kamu banyak dosanya soalnya. Kayak gitu. Hasilnya gimana perasaan? Lebih tenang ya, lebih damai gitu. Tujuannya juga pengen nyari ketenangan dan kedamaian sih di dunia ini. Kadang juga mikir kayak apa sih yang dicari gitu di Iya. dunia tuh. Orang Walaupun maaf, walaupun kadang kita mungkin sama orang lain bisa sabar, tapi iya, sama orang-orang terdekat kok malah iya, sabarnya biasa. kok malah lebih tipis gitu ya. Nah, di situ saya juga pengen belajar sih supaya apa yang kesabaran yang saya punya bisa saya terapkan ke semua orang tuh. Nggak peduli orang siapapun itu, apalagi orang terdekat kan kita harus lebih sabar lagi gitu sih. Pengen belajar itu sih. Iya. Biar hatinya lebih lapang, diberikan kesabaran yang luas. Iya, sabar mah pilihan, bukan sifat. Kita lagi duduk, kopinya disemburin ke muka, kita mau berdiri langsung mukul, ternyata dia bodyguard 10, bawa bodyguard 10 orang. Ya udah deh, aku duduk lagi aja. Pilihan kan jatuhnya. Walaupun ya ada yang menyebutnya sebagai sifat ya. Dan orang tuh berproses ya, kadang semuanya pengen bahagia, pengen tenang sama-sama. Bagi orang yang belum kaya, dia ngiranya kan dari kaya kan. Tapi nanti akan ada harinya setelah dia kaya, ternyata gini-gini aja kaya. Saya makan bisa beli 1000 porsi, bahkan bisa beli 1000 restoran, tetap aja perutnya cuma muat 1 piring. Makanan yang seporsi 1 juta sama makanan tempe gorengan pinggir jalan, bedanya cuma 5 cm di mulut doang, ya kan? Ketika nyampe perut nggak ada bedanya, keluar lebih sama lagi, sama-sama bau. Makanya biasanya kalau udah kaya, dia biasa ngejarnya, oh saya udah kaya belum bahagia, saya harus populer kali ya. Makanya ada yang nyari sensasi, ada yang akhirnya dia mulai pengen masuk dunia keartisan. Zaman dulu mah ya, sampai ada yang bayar buat supaya dibikinin lagu, pengen jadi pemain film, pengen segala macam. Akhirnya dia dapat juga di popularitas. Ternyata malah ribet ya, kemana-mana biasa enak, nggak ada yang ini, sekarang ribet sini foto sana sini. Jadi malah nggak bisa kemana-mana kalau nggak dikawal, akhirnya ribet sendiri. Berarti apalagi ya, tapi ya kok belum bahagia juga. Kayaknya harus punya kuasa nih, punya jabatan. Punya kuasa, ngurusin hajat jutaan orang banyak. Oh, lebih nggak ada waktu. Jadi kadang lebih stres lagi, dikiranya sumber kebahagiaan. Sampai akhirnya makanya kalau kita pikir ya, kenapa ya yang biasanya lebih bijak, lebih bahagia, atau bahkan berada di tempat ibadah. Contoh kalau kita lihat masjid-masjid aja, ya kebanyakan kakek-kakek. Karena dia udah kenyang kok. Kecewa sama jabatan udah pernah, kecewa sama pasangan pernah, kecewa sama duitnya udah pernah. Semua yang pernah dia jadikan gantungan hidupnya udah pernah ngecewain dia. Kepada siapa lagi tuh saya mesti ngapain lagi? Ditambah umur juga udah mentok. Dia mau main perempuan. Perempuannya udah nggak mau sama dia udah tua gitu. Dia pengen makan sepuasnya, seenak perutnya. Ya udah banyak pantangan, makan emping asam urat, makan rendang kolesterol. Jadi akhirnya apalagi gitu yang dikejar. Sedangkan ya nggak tahu nih, nggak harus nunggu kapan tua muda, kalau emang udah waktunya udah nggak bisa balik lagi udah. Ya akhirnya alhamdulillah, makanya ada salah satu keutamaan dalam Islam ya.
Ada 7 golongan orang, di hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari ada. 7 golongan orang ini akan diberi naungan, lindungan oleh Allah, di mana di hari itu nggak ada yang bisa melindungi. Dari 7 tersebut kan nomor 2-nya ternyata adalah orang yang masih muda ya, yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan. Karena masih muda kok, masih ganteng-gantengnya, atau perempuan masih cantik-cantiknya. Dia bisa cari cowok manapun yang bikin dia pengen dibikin dia taksir, pasti bisa dia bikin taksir. Tapi dia malah memilih untuk taat. Oh, itu beda kualitas pahalanya daripada orang yang udah sholatnya gara-gara tua dan kepaksa. Makanya kadang ketika akhirnya diajak tadi untuk kenapa sekarang? Karena nanti kualitas sholatnya kok dibanding kualitas orang yang tadi ya punten. Tobatnya gara-gara dia udah umur 80 dan udah nggak bisa maksiat lagi. Baru dia akhirnya mau sholat. Itu beda banget kualitas ibadahnya. Ibarat timbangan pahalanya di hadapan Allah. Itu amat sangat berbeda. Jadi bisa jadi satu sholatnya koko yang masih sambil bingung baca. Bisa jadi lebih berat daripada yang udah muslim dari lahir cuman ya baru sholatnya ketika setiap kali punya utang kepepet ya. Nah, zaman sekarang ada yang aneh gitu, makan babi dia nggak boleh haram, tapi giliran berzina dia mau, giliran dia minum minuman keras mabuk sampai kehilangan akal dia mau. Ya itulah tipu daya syaitan. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama ada yang menarik sih tadi dari cerita Kodenisti. Yang mana tuh? Yang kekecewaan atas pasangan yang udah dirasain sama orang-orang tua gitu kan. Iya. Nah, kekecewaan atas dari pasangan itu contohnya seperti apa sih kok, dan apa yang harus kita lakukan gitu supaya kita bisa lebih ikhlas gitu menjalaninya dengan pasangan kita yang mungkin bukan pasangannya aja yang pernah mengecewakan kita, tapi kitanya pun juga pasti kan juga mengecewakan dia gitu. Itu gimana kok? Sebetulnya kecewa itu macam-macam ya. Ada yang kecewa karena dia tidak cantik lagi. Padahal tidak cantik lagi kan itu makan umur kok. Suatu saat juga dia nggak akan secantik yang usia 18, 19-nya. Tapi ya sekali lagi kadang yang perlu digarisbawahi, kita itu kecewa sama orang kadang bukan karena orang, tidak melulu karena orangnya jahat. Tapi ya karena dia manusia gitu. Kita mesti pahami, oke dia manusia, dia punya potensi salah. Kalau kita memikirkan bahwa kita itu nikah dengan pasangan yang wajib sempurna, maka selamat menderita, kita pasti akan stres. Karena dia manusia gini kok, kita misalkan nolongin orang, orangnya mau balas budi, tapi dia OTW balas budi meninggal. Berarti kan dia nggak balas budinya bukan karena jahat dong. Iya betul. Tapi karena ya umur aja gitu. Berarti dia bukan jahat aslinya, dia cuma terbatas. Yang repot kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di nunggu orang harus balas budi dulu atau enggak. Itu capek sekali. Gimana caranya satu dia cinta sama kita? Makanya pasangan itu, kalau kita ngelihat pasangan itu ngelihatnya pakai hak dan kewajiban doang. Istriku, ini hak saya ya, ini kewajiban kamu. Kalau kamu nggak mau, masih banyak perempuan lain yang mau sama saya. Itu pasti akan capek. Apalagi kalau bandinginnya misalkan ya tetangga. Istri yang lain kok mau masakin kalau dia nggak mau. Bisa jadi bakatnya bukan dimasak. Memang dia misalkan sama-sama pengusaha atau sama-sama di dunia kerja. Ada yang misalkan dia nggak bisa kerja, tapi ya udah masak jago. Masing-masing kan berarti bidangnya. Apalagi masih mending kalau bandinginnya sama tetangga. Kadang orang mah bandinginnya sama drakor kok. Ya Allah, ngelihat suami sendiri mangap tidurnya. Jadi drakor makan skenario, kecelakaan juga masih glowing. Ya, sedangkan berarti kita mesti ngelihat pasangan itu dengan sudut pandang apa? Pasangan itu adalah jalan kita untuk tambah dekat ke surganya Allah. Lebih enak kalau kayak gitu. Kebaikan kamu muncul, aku syukurin. Ya udah, kan kalau disyukurin jadi pahala. Kata Allahnya gitu, la in syakartum la azidanakum. Surat Ibrahim ayat 7. Oh, berarti setiap kali kebaikan muncul jadi pahala. Setiap kali kekurangannya muncul, kita kan gak nikah sama malaikat. Mungkin itu aku menyakiti kamu atau kamu menyakiti aku. Kepahitan kan ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Berarti kamu lagi jadi ladang penggugur dosa aku. Coba kita lihat. Berarti sepanjang kita nikah, aku bersamamu, pilihannya cuma dua nih. Kalau nggak aku tergugurkan dosanya, aku dapat pahala. Bukankah itu dua tiket utama ke surga? Tempat di mana kita pengen pulang. Tujuan di mana kita semua pasti mati. Berarti, kenapa aku masih harus ngambek melulu sama kamu? Kalau misalkan sepanjang nikah isinya ngambek melulu. Aku suka bilangnya kayak gini. Mungkin alasannya cuma dua. Entah kita terlalu cinta sama dunianya, atau mungkin kitanya aja kali yang belum pengen ke surga. Ngerasa kayak bakal hidup selamanya. Jadi kok, kadang kalau mau jujur, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus. Tapi udah gitu ibadah kita segitu-gitunya. Sedekah nggak bisa kayak orang-orang kaya, nggak bisa banyak. Sholat, ya kita tidak seperti para imam besar yang punya waktu banyak untuk sholat di masjid.
Tapi Allah pengen bersihin itu kita, bersihin dosa kita dari itu semua, dari semua dosa itu. Kadang pasti ada ujiannya. Ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang lah. Ada yang diuji di istrinya, ada yang istrinya baik di anaknya, ada yang istri dan anaknya baik, ada yang di finansialnya. Yang semua tujuannya satu, bisa jadi gara-gara kepahitan itu. Bisa jadi gara-gara kepahitan itu kita nanti pulang dalam keadaan, alhamdulillah ya Allah, saya yang sakit. Boro-boro bisa pergi maksiat, tiap hari terkapar sambil nahan sakit, zikir. Maka bisa jadi surganya lebih terjamin, dosanya lebih bersih daripada yang sehat tapi maksiat. Selama ini kan kita masih ngerasa berat, stres hidupnya karena itu, belum mikirin ke yang lebih jauh. Kita aja kalau ketemu anak SD yang dia mainnya sama bapak-bapak temennya, gaulnya sama om-om, ini anak SD kok beda ya? Dia malah mikirin mau kuliah di mana, mau bisnis apa. Di saat teman-teman SD-nya yang lain sibuk nanti sore mau jajan apa, cuman mikirin nanti sore. Apalagi orang yang, kalau anak SD aja bisa dibilang pinter gara-gara mikirin 10 tahun ke depan, kata Nabi jauh lebih pinter lagi orang yang sibuk mikirin setelah mati bakal jadi apa nih. Kok kalau surga dan neraka nggak ada gimana? Ya alhamdulillah, berarti paling cuman nyesel, aduh tahu gitu saya bandel waktu hidup. Kalau ada, kan repot. Di saat dunia, di saat masih di dunia, surga dan akhirat mungkin menurut orang cuman khayalan. Tapi ketika sudah wafat, ketika itu semua udah jadi nyata, ya dunia ini yang justru malah menjadi khayalan bagi orang-orang yang udah di sana. Jadi rumah tangga itu akan amat sangat berat. Dengan pasangan itu akan amat sangat berat kalau kita mikirinnya cuman kewajiban kamu ini, hak saya ini. Nuntut terus, nuntut terus. Padahal kan kita kalau mau jujur, dia tambah baik juga setiap kali kita udah jadi baik. Kan? Iya. Kan? Kita udah jadi orang baik nih. Masa iya sih dia malah jahat terus sama kita? Kadang kan kurangnya kita atau jahatnya kita juga bisa jadi memicu orang itu jahat balik ke kita. Dengan berislam tadi, berserah melepas diri, kita berbuat baiknya jadi lebih ringan. Karena aku baik ke kamu pun bukan supaya kamu cinta. Biar Allah suka, karena aku disuruh berbuat baik. Toh, kamu punya hati kamu digenggam sama Allah. Tugasku bukan bikin gimana caranya hati kamu tunduk dengan nyanyiin lagu, pinjam jaket teman, enggak. Tugasku cuman melayakkan diriku di hadapan pencipta kamu. Di hadapan penciptamu aku sudah dianggap layak. Mudah bagi Allah untuk bolak-balikin hati kamu. Atau kalau belum ada calonnya, dikirimkan calon yang terbaik. Kebanyakan kan orang salah fokus. Dia sibuk mikirin gimana caranya dia naksir ya. Akhirnya dia minjem jaket teman, dia nyanyiin lagu. Padahal hati dia kan tidak dibolak-balikan berdasarkan itu. Ya. Atau kayak gini deh, ngelihat orang yang fresh graduate. Sama salah fokus. Dia lebih sibuk fokus menyebar lamaran kerja kan. Sedangkan ada orang yang dia lebih sibuk fokus untuk ngapain? Ningkatin kemampuan diri. Misalkan dia suka fotografi. Ada fotografer yang dia nggak pernah ngelamar kerja sedikit pun. Dia tiap hari belajar, ikut seminar, ngulik-ngulik sampai benar-benar jago. Orang udah benar-benar jago dicari kan kok. Bro, saya mau nikah nih, foto deh sama kamu. Minta berapapun saya bayar. Kapan memang? Bulan depan. Aduh, jadwal saya penuh 3 bulan ke depan. Saya nikahnya 4 bulan lagi deh. Yang penting kamu yang foto. Untung cuma ganti jadwal, nggak ganti calon. Kenapa? Udah ahli. Coba lihat anak fresh graduate sekarang. Sibuknya ngelamar kan? Ngelamar pas. Lupa bahwa harusnya dia Katin. punya skill yang bikin kamu tuh dikejar orang gitu. Maka sama, bicara ke pasangan juga. Jangan sibuk nuntut dia begini begitu. Karena hati dia dibolak-balikinnya sama Allah. Lagian kan kita bolak-baliknya bukan supaya dia cinta. Dia cinta, satu dunia cinta. Allahnya benci ke kita. Kita tetap repot kok. Tapi kalau misalkan ada orang gak suka, Allah cinta. Gampang sama Allah. Orang-orang terdekat dibikin gimana. Hati juga dikasih tenang. Kayak para nabi tadi lah. Bener iya. Dijahatin iya. Tapi gak ada yang ngambek gitu. Gak ada yang pundung. Kenapa engkau tidak berdakwah hari ini wahai Rasul? Gak mau, sakit hati kemarin diledekin terus. Masa kayak begitu? Enggak. Beliau mah jangankan dicaci, mau dibunuh pun lempeng aja. Karena yang dituju udah bukan orang suka atau enggak, orang balas budi atau enggak. Ya. Kalau kita ngomongin dasarnya kayak tadi ya, Buddha juga kan ngajakin kayak gitu kan. Cuman bedanya ini standarnya menurut siapa? Ini menurut Allah yang maha baik. Yang apalagi kalau misalkan kita mau bicarakan dari apakah benar Quran itu benar-benar dari Allah atau tidak? Oh, itu kan udah banyak bahasannya. Istilahnya bisa dibuktikan gitu. Siap-siap. Nanti menikah juga ada bahasannya dalam Islam. Itu juga harus siap-siap dipelajari. Karena kalau pengen jadi koki yang baik ada kuliahnya.
pengen jadi jago bahasa Rusia ada kuliahnya. Tapi pengen jadi ayah yang baik nggak ada kuliahnya. Pengen jadi suami yang baik nggak ada kuliahnya. Tapi Islam punya kurikulumnya. Benar-benar tertata, terstruktur. Tinggal mau pelajarin atau enggak. Pelajaran tangga. Udah, enak. Sip. Adena, tenang. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti silakan ya. Kayak aja, nanti kalau kasih nomornya. Dan udah jamnya harusnya kita udah mulai lapar nih ya nanti ya. Nanti kita ikut makan bareng dulu ya. Siap. Makasih banyak Banyak kok. ke Arvin. Istiqomah terus. Koko juga minta doanya. Mudah-mudahan bisa jadi kebaikan bagi banyak orang, istiqomah, husnul khotimah. Bismillah lah ya, sama-sama ngingetin aja. Kok sekali lagi terima kasih lagi. Mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa lahir dari pertemuan ini sekali lagi. Hamsyallah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.